Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah ini adalah pertemuan terakhir kita ya di kelas ini. Nanti setelah ini kita ujian, waktunya 1 minggu saya berikan. Nah, setelah itu penilaian, setelah itu nanti ada yang berhak menerima sertifikat, kemudian naik ke level berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang isim yang mabni. Tuh, tapi sebelum ke sana mungkin saya ingin menyampaikan, eh insya Allah kalau saya ya Bismillah gitu, saya niat istiqomah mengajar. Nah, tinggal eh, mungkin murid-muridnya yang mudah-mudahan Allah juga berikan istiqomah ya. Jadi fasilitasnya sudah ada, jadi tinggal kitanya apakah apa namanya akan berusaha untuk memanfaatkan sebaik-baiknya atau tidak begitu. Tapi insya Allah ala kulli hal apa namanya kalaupun misalnya di antara kita ada yang tidak bisa hadir mungkin karena kesibukan dan sebagainya gitu. Baik, eh ini pertemuan terakhir ya kita akan membahas tentang isim yang mabni. Isim yang mu'rab yang sudah kita bahas ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Isim yang mu'rab, mu'rab itu mengalami perubahan di akhir gitu. Disebabkan berbagai posisi, berbagai kedudukan di dalam kalimat ya. Apakah dia itu jadi fa'il gitu kan? Apakah dia itu jadi maf'ul bih? Apakah majrur oleh huruf jar? Jadi keterangan ya, ada huruf jarnya. Ataukah jadi mudhof ilaih, ya kata gabungan. Nah, itu posisi-posisi itu menyebabkan dia itu mengalami perubahan si isim-isim ini. Nah, gitu. Sekarang kita akan membahas tentang isim-isim yang tidak mengalami perubahan. Dia disimpan di posisi fa'il, disimpan di posisi mudhof ilaih, posisi maf'ul bih, ya, tidak mengalami perubahan. Gitu. Yaitu di kelas kita hanya membahas satu saja yaitu isim domir namanya. Ismud domir gampangnya dalam bahasa kita namanya kata ganti. Ya, isim domir kata ganti. Ini yang mabni yang tidak mengalami perubahan. Jadi tinggal dihafal saja kata gantinya apa saja, tinggal plek saja begitu. eh Ditiru gitu dalam dalam pengungkapan, tinggal dimasukkan saja gitu dalam kalimat gitu. Dia tidak perlu dirubah-rubah maksudnya gitu. Nah, kita lihat di sini kita bahas isim domir. Isim domir diartikan sebagai kata ganti. Kalau dalam bahasa kita isim domir itu kata ganti. Ya, tamam. Domir dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya ada ad-domirul munfasil, ada ad-domirul muttasil. Ya, domir munfasil, domir yang terpisah dari kata sebelumnya ataupun kata setelahnya. Ada domir muttasil, domir yang tersambung dengan kata sebelumnya. Gitu. Domir munfasil, domir muttasil.
Sekarang kita akan membahas masalah domir munfasil. Ya, domir kata ganti yang terpisah dengan kata sebelum. Ada huwa, ada huma, nah, ada hum, hia. Nah, kalau huwa dia laki-laki satu orang. Kalau huma dia berdua laki-laki. Ya. Kalau hum ya mereka banyak laki-laki. Kalau hia dia perempuan satu orang. Kalau huma dia berdua perempuan. Kalau hunna mereka perempuan banyak. Anta kamu laki-laki satu orang. Antuma kamu laki-laki berdua. Antum kalian. Anti kamu perempuan satu orang. Antuma kamu perempuan berdua. Antunna kalian perempuan banyak. Anak saya satu orang ya laki-laki perempuan sama saja. Nahnu kami lebih dua orang atau lebih laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ini harus dihafal ini namanya domir munfasil, domir yang terpisah dengan kata sebelumnya dan ini belum akan dipakai di pelajaran level 1 ini nanti dipakainya untuk domir munfasil di level 2 ya. Untuk menghafalnya saya nazumkan ya. Boleh ikut cara saya atau boleh hafalkan sendiri dengan cara sendiri tidak masalah. Atau kalau punya putra-putri boleh diajarkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ya untuk anak-anak sih, tapi bisa lebih membantu kita untuk cepat menghafal gitu. Ya kalau punya murid misalnya di madrasah juga bisa diajarkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, gitu. Ini namanya domir munfasil. Kita belum pakai ini. Nanti di level 2 kita pakai dalam kalimat sempurna. Fahim tum? Faham ya kawan akhwat? Jadi ini sifatnya itu apa namanya? Mabni. Jadi huwa ya huwa, tidak jadi hui, tidak jadi hu gitu, tetap huwa saja. Nah, huma, hum juga begitu. Mabni. Nah, sekarang kita akan membahas domir muttasil, domir yang tersambung, muttasil. Ada yang tersambungnya itu dengan isim, jadi isim plus domir. Jadi gini, ada isim ya ditambah domir. Isimnya ini apakah isim mufrad, apakah mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, bebas gitu. Dan nanti di depannya disambung sama domir. Nah, dalam posisi begini, domir ini berperan sebagai mudhof ilaih, jadi kata gabungan. Jadi isim yang sebelumnya mudhof, domirnya mudhof ilaih. Nah, ada satu lagi modelnya hak huruf. Ada huruf jar misalnya ditambah domir. Nah, harfu jar. Misalnya ada huruf ditambah domir. Dalam posisi ini domir berperan sebagai majrur oleh huruf jar. Kalau di sini di atas dia mudhof ilaih. Nah, tapi entah itu dia jadi mudhof ilaih ya karena ada isim sebelumnya, entah itu majrur oleh huruf jar ya. Itu tetap si
isim domirnya itu, isi domirnya itu ya ditulis apa adanya saja, tidak mengalami perubahan i'rab gitu. Jadi ditulis apa adanya, template lah gitu, sudah semula jadi gitu, sudah apa namanya, sudah begitulah gitu, sudah apa adanya begitu. Ini saya ambil contoh ya. Nah, ini saya sebutkan dulu, ini domir munfasilnya yang di atas tadi untuk pembanding. Ya, domir munfasilnya, huwa huma humnya. Ya, sebagai pembanding saja saya tulis ulang di sini. Sekarang si domir munfasil ini saya tulis sebagai pembanding. Sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui seperti apa domir muttasil itu. Domir yang tersambung dengan huruf dulu. Ada huruf la, artinya milik. Nah, kalau kita ingin mengatakan milik dia, bukanlah huwa, bukan. Kalau huwa itu domir munfasil. Tapi ada caranya sendiri, ada domirnya sendiri khusus, yaitu hu, lahu, milik dia. Nah, gitu. Jadi hu ini sama aja huwa juga, cuma beda peruntukan. Kalau huwa namanya domir munfasil, kalau hu domir muttasil. Itu hu ini. Jadi saya menghadirkan domir munfasil huwa huma hum sebagai pembanding. Kalau yang sebelah kanan itu munfasil, kalau yang sebelah kiri itu muttasil. Ya, terkadang ada yang sama persis, mirip gitu, ada yang beda. Ya, jadi untuk huwa, untuk dia laki-laki, ketika ada huruf jar, saya mengatakan lahu, milik dia. Kalau huma, kita mengatakan lahuma, milik dia berdua. Itu lahuma, milik dia berdua. Ini saya mati laptopnya. Habis baterai. Itu kalau huma dia berdua ya, menjadi lahuma, milik dia berdua. Ya. Kalau hum mereka, ya saya mau bilang milik mereka lahum. Kebetulan sama dengan domir munfasilnya. Ya. Tapi bukan keharusan sama, cuma kebetulan sama. Kalau milik dia perempuan untuk hia, milik dia perempuan laha, milik dia untuk perempuan laha. Nah, gitu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wa 'alaiha maktasabat. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau huma milik dia berdua, lahuma, lahuma gitu. Kalau hunna milik mereka perempuan, kita bilang lahun, milik mereka perempuan. Kalau anta, kamu, kalau kita bilang milikmu, laka, milikmu. Milikmu berdua, lakuma. Milik kalian, lakum, kalian laki-laki. Milik kamu perempuan, laki. Milik kamu berdua, lakuma. Milik kalian perempuan, lakun. Milik saya, li. Jadi ya sukun, sebelumnya kasrah. Li, milik saya. Milik kami, lana. Nah, ini namanya domir-domir muttasil. Ya, jenis domir yang tersambung dengan huruf. Ya, ada kalanya mirip bentuknya dengan domir munfasil, ya. Ada kalanya tidak. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat. Nah, ini ketika bertemu dengan huruf jar. Nah, huruf jarnya bisa kita ganti-ganti, kita ganti-ganti sesuaikan. Saya ambil satu sampel ya. Ini saya mau tunjukkan. Nah, ini dia. Saya bikin dulu tabelnya. Kita kita coba membuat ya sama-sama.
Terus. Nah, ini dia. Saya tulis dulu huwa. Saya tulis dulu domir munfasilnya. Huwa, dia laki-laki. Ada huma, dia laki berdua. Hum, mereka. Ada hiya, ada huma, ada hunna, ada anta, antuma. Nah, ini. Ada antum, anti, antuma, antun, ada ana, dan nahnu. Nah, ini eh, domir munfasilnya. Sekarang kita mau sambung dengan domir muttasil. Kalau tadi kan la milik. Sekarang min dari. Min. Kalau dari dia kita bilang apa? Minhu. Minhu. Dari dia. Minhu. Nah, ini hu ini domir muttasil dari dia. Kalau dari dia berdua, Minhuma. minhuma. Kalau dari mereka, Minhum. minhum. Ya. Kelihatan tidak ininya di wordnya yang layar kosong yang ada saya tulis? Kelihatan Ustaz. Kelihatan insya Allah. Oke. Kalau dari dia perempuan, min ha. Kenapa enggak min hiya Ustaz? Nah, karena bukan diambil dari sini. Jadi Hmm. saya katakan kesamaan itu bukan satu keharusan. Kebetulan saja home-nya sama, huma sama, kebetulan saja. Nah, tapi tidak harus selalu sama. Patokannya bukan domir munfasil, tapi apa yang sudah jadi. Ini nih, patokannya itu Hmm. yang sudah jadi tinggal kita terapkan saja gitu. Contoh yang sudah ada gitu. Karena orang Arab mengungkapkannya seperti ini, kita tinggal meniru saja gitu. Seperti ini kan, kalau hiya, kalau la, laha. Nah gitu. Kembali, sebentar. Saya tunjukkan ke sini. Nah, ini jadi tinggal diikuti saja ke yang sudah ada, contoh yang sudah ada. Domir muttasil itu modelnya begini. Jadi huma, hum, ha, huma, hunna, ka, huma, hum, hi, huma, kunna. Ada ya sukun, ada na. Ini namanya domir muttasil. Ya. Jadi bukan yang kanan yang munfasil ini huma, huma, huwa, huma, hum, hiya, huma, bukan patokannya, tapi ke yang ini, yang huma, hum ini. Bisa difahami? Bisa Ustaz. Mm. Berarti kalau huma min huma gitu. Kalau hunna ini kebetulan sama min hun. Kun. Kalau anta Min. Anta. minka, minka Minka. darimu gitu. Kalau antuma min kuma, Minkum. kuma. Kalau antum minkum, anti minki gitu. Antuma min kuma, antunna min kunna, ana minni, nahnu minna. Nah, gitu. Ini damir muttasil yang bertemu dengan huruf jar. Kita ambil lagi an.
Ya, an dari juga sama. Misalnya rawa meriwayatkan fulan an fulan, fulan dari fulan gitu. Ini bikin contoh yang lain. Min. Sekarang an ya. Kalau huwa, kalau untuk dia laki-laki berarti Anhu. anhu gitu. Jadi tinggal diikutkan ke dhamir muttasil yang ini. Bentuknya sama persis. Ya. Kalau dari dia berdua, Anhuma. anhuma. Kalau dari mereka, Anhi, Anhum. 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 Tinggal disamakan aja. Nah, dhamir muttasil itu bentuknya sama. Ya. Kalau dari dia perempuan, Anha. 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 Dari dia perempuan berdua, Anhuma. anhuma. Dari mereka perempuan, Anhunna. Nah, anhunna. anhunna. Kalau dari kamu laki-laki, Anki. anka dulu. Anka. Laki-laki. Jadi sama. Kalau dari kamu berdua, Ankuma. huma. Dari kalian, ankum. Ankum. Dari kamu perempuan, Anki. Anki. dari kamu perempuan berdua, Ankum. Ankum. dari kalian perempuan banyak, Kun. Ankum. pun dari saya, Anhi. anni. Anni. Kemudian dari kami, Anna. anna. Jadi sudah jadi bentuk domirnya, tinggal kita tiru saja gitu. Yang mabni itu seperti itu. Jadi difahami, ikhwan akhwat. Insyaallah. Allah Ustaz. Kemudian ya ini ketemu ini ketemu huruf ya. Jadi si domirnya ittisal atau nyambung dengan huruf. Nanti kedudukannya majrur oleh huruf jar. Kalau ini contoh, kalau domir mutasilnya sama seperti tadi, seperti yang ketemu huruf tadi. Cuma kalau ini ketemu isim, nanti domirnya jadi mudhof ilaih. Ya, misalnya kitab. Kitab itu kan isim. Kitab dia, kitabuhu. Hu itu domir mutasilnya. Kitab dia berdua, kitabuhuma. Sama persis seperti tadi. Kitab mereka, kitabuhum. Gitu. Kitab mereka berdua, kitab dia perempuan, kitabuha. Kita buha. Kitab dia berdua, kitabuhuma. Kitab mereka perempuan, kitabuhun. Kitab kamu, kita buka. Ya, man buka. Wama kita buka. Kita pernah dengar juga. Atau di Quran, iqra kitabak. Kitabaka. Antuma kita bukuma. Antum kita bukum. Anti kita buki. Kitab kamu perempuan. Antuma kita bukuma. Antuna kita bukunna. Kalau kitab saya, kitabi. Kitab saya. Kitab kami, kitabuna. Itu kitab kami. Gitu. Nah ini namanya domir muttasil yang ittisal bertemu dengan isim. Ya. Mafhum? Ada pertanyaan? Ya. Sekarang kita coba bikin. Kalau ini anhu ini ketemu domir, ketemu huruf jar. Sekarang ketemu isim domirnya itu. Saya kasih isim misalnya baitun. Itu. Bait. Baitu. Rumah dia berarti Baituhu. baituhu, rumah dia laki-laki. Rumah dia berdua, Baituhuma. itu rumah rumah mereka. Baitu.
Baituhum. Rumah dia perempuan. Baituha. 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 Rumah dia perempuan berdua. Baituhuma. Tuhuma. Rumah mereka perempuan. Baituhunna. Baituhunna. Rumah kamu. Baituka. Baituka. Rumah kamu berdua. Baituhuma. Baitukuma. Rumah kalian. Baituhum. Baitukum. Rumah kamu perempuan. Baituki. Baituki. Rumah kamu perempuan berdua. Baituk. Rumah kalian perempuan banyak. Baitukun. Kalau rumah saya, Ani. Baituni. Baiti. baiti. Rumah. I. Tinggal tambahkan ya sukun sebelumnya kasrah. Baiti. Kalau rumah kami, baituna. Rumah kami. Baitu. Jadi Rumah. sama persis dengan ini domir mutasil yang ketemu huruf sama. Jadi template gitu, maksudnya tinggal kita di plug aja gitu, tinggal diikuti aja, tinggal dihafalkan polanya gitu. Tadi difahami, kawan-kawan? Jannati. Ada baiti jannati, rumahku surga. Gitu. Lagi, kita bikin lagi contoh lagi. Nah, ini isimnya rob ya, bait afwan, rob. Isimnya bait rumah. Sekarang isimnya robun cipta. Tuhan gitu. Tuhan dia berarti apa? Allahu. Tapi Rabbuhu. Rabbuhu. Allah betul, tapi yang kita maksud Rabb di sini ketemu domir. Rabbuhu. Rabbnya dia. Kalau Tuhannya dia berdua. Rabbuhuma. Rabbuhuma. Tuhannya mereka. Rabbuhum. Rabbuhum. Um. Dari Quran tuh Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan dia perempuan. Robuha. Rabbuha. Tuhan dia berdua perempuan. Robuhu. Rabbuhuma. Buhuma. Tuhan mereka perempuan. Rabbuhunna. Rabbuhunna. Tuhan kamu. Roboka. Rabbuka. Rabbuka. Man Rabbuka. Kita pernah dengar tuh. Rabbuka. Man Rabbuka. Man siapa? Rabbuka. Siapa? Rabbmu. Tuhan kamu berdua. Robu. Rabbuhuma. Rabbukuma. Tuhan kalian. Robukum. Rabbukum. Hukum. Tuhan kalian. Tuhan kamu perempuan. Robuk. Rabbuki. Rabbuki. Tuhan kamu perempuan berdua. Rabbukuma. Rabbukuma. Tuhan. Tuhannya kalian. Rabbukunna. Kunna. Hukunna. Tuhanku. Robi. Rabbi. Tuhan kami. Rabbuna. Rabbuna Rabb samawati wal ardh. Saya difahami ya kawan. Ada pertanyaan? Yang paling ujung pakai tasdid nggak tadi? Yang mana? Rabbukunna gitu. Tidak. Pakai tasdid itu kalau huruf sebelumnya nun. Oh. Nah, jadi nun ketemu nun pakai tasdid. Seperti ini min, kan min itu kan ada nunnya tuh. Ditambah na. Nah, mungkin pakai tasdid minna. Ini an Oh iya. tambah na. Anna. Kalau ini rob tidak ada nunnya. Jadi tidak pakai tasdid. Robbuna saja sudah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi kira-kira seperti itu cara membuatnya. Jadi sudah jadi gitu ya, tinggal kita ikutin aja. Nah, bagaimana dalam kalimat sempurna? Ini contoh dalam sebuah kalimat sempurna. Yarkabu naik. Siapa yang naik? Al-muwadzafu. Karyawan itu naik sayyaratahu mobil dia. Mobilnya sendiri maksudnya. Karyawan itu menaiki mobilnya ila syarikati ke perusahaan.
Al-muwadzafu kedudukannya sebagai fa'il, pelaku, karena dia yang naik mobilnya. Kalau fa'il, i'rabnya harus rofa, gitu. Kemudian jenis isimnya isim mufrad, gitu. Tanda rofanya dhammah. Sama seperti pelajaran sebelumnya. Naik mobil, saya rotak harus satu-satu, jangan disekaligus kan. Saya rotaknya dulu. Nah, naik mobil berarti mobil itu maf'ul bih objeknya. Kita tulis saya rota maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, i'rabnya nasab. Saya rota itu isimnya isim mufrad. Tanda nasabnya fathah. Dan dia mudhof. Jadi simpan paling bawah. Karena satu rangkaian. Nah, si saya rota ini mudhof. Nah, hu-nya berarti mudhof ilaih. Nah, cara menjelaskannya tapi beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang isim biasa kan mudhof ilaih, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jar kasroh misalnya gitu. Mudhof ilaih, i'rabnya jar, jamak muannas salim, tanda jar kasroh gitu misalnya kan. Kalau ini enggak. Hu mudhof ilaih, dia itu langsung kita sebutkan jenisnya. Domir muttasil. Dan dia mabni tetap. Mabni domah tetap harokatnya domah. Gitu. Domah. Terus ila itu harf jar. Huruf jar, kemudian asyarikati majrur oleh ila. I'rabnya jar, isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Itu dalam kalimat sempurna seperti itu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah. Insya Allah. Ini contoh kita bikin. Kita sama-sama kerjakan. Nasarallahu, Allah menolong. Nasarallahu, Allah menolong. Nabiyahu, nabinya. Maksudnya Allah. Nasarallahu nabiyahu, Allah menolong nabinya. Alal kufari ke atas orang-orang kafir. Nah, Allah kedudukannya sebagai apa di sini? Fa'il. 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 Kalau fa'il, i'rabnya rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Isimnya isim apa Allah? Simuf. Isim Mufrad. isim mufrad. Tanda rofanya apa? Roma. Dhamma. Nah, nabiyya. Nabiyya. Nah, saya kasih merah dulu. Maf'ul bih dulu. Allah menolong Nabi. Berarti dia maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, rofa nasab atau jar? Nasob. Harus nasab. Kalau Nabi, isimnya isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya apa? Ya. Fathah. Kau. Nah, karena satu rangkaian dengan hu-nya berarti Nabiya itu juga sebagai apa? Mudhof. Nah, jadi simpan di bawah itu dia mudhof. Nah, kalau Nabiya mudhof berarti hu-nya Mudhof ilaih. mudhof ilaih gitu. Dan dia mudhof ilaih ini jenis isimnya domir muttasil. Domir mutasil. Dia mabni tetap mabni dhammah tetap dalam posisi dhammah. Mabdi domah. Nah, ala apa ala? Ala harf Ya. jar. Jar. Al-kuffar Majrur. majrur oleh ala. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Nah, i'rabnya jar. I'rabnya jar. Isimnya isim apa? Jama mutta jam Jamak taksir. Nah, kalau jamu dzakar harus ada una atau ina belakangnya. Terus tanda jarnya apa jamak taksir? kasroh. Kasrah. Kasrah. Gitu. Itu jadi saya sudah tidak menampilkan lagi tabel tanda-tanda rofa nasab jarnya ya. Jadi ikhwan akhwat membuat sendiri, bisa lihat di
video sebelumnya, atau yang di PDF itu di print pas halaman tabelnya aja misalnya gitu. Bisa, tapi itu harus dibawa terus karena ini kita tahu tanda rofa, tanda nasab, tanda jar dari situ. Terus jenis isim dari situ. Bisa bisa difahami ini? Ada pertanyaan? Insya Allah. Sekarang kita lanjut lagi soalnya lagi. Kita bikin lagi. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, sekarang kita bikin lagi soal. Zahabat Hindun, Hindun pergi. Bisayyaratiha dengan mobilnya. Pergi dengan mobil dia. Haknya kembali ke si Hindun. Maksudnya hak di sini si Hindun. Hindun pergi dengan mobilnya ilal baiti ke rumah. Maaf. Hindun jadi apa tuh? Fa'il. Satu, dia sebagai fa'il pelaku. I'rabnya kalau fa'il Rofa. rofa. Tulis rofa. Isim apa? Mufrad. Mufrad. Nah, tanda rofanya Domah. domah. Sebentar saya turunkan ke bawah biar enak dibaca. Nah, tanda rofa domah. Sudah dapat nih. Bi, apa itu bi? Jar. Harf jar. Harf jar. Harf jar kalau kata orang sini ya. Bi, harf jar. Bi, dengan. Ya. Sekarang sayyarati mobil. Berarti Majrur. majrur oleh bi itu. Jadi i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Nah, sayyarati ini saya kasih warna hijau. hijau boleh. Sayyarati. Nah, i'rabnya jar. Isimnya isim apa sayyarati? Isim mufrad. Tanda jarnya pakai apa? Kasroh. Ada di tabel ya. Patokan tanda rofa, tanda nasab, tanda jar lihat di tabel, bukan lihat di sini. Karena boleh jadi kalau lihat di sini kan nanti tipe misalnya saya salah nulis jadi Hindin gitu. Nah, tetap harus patokannya di tabel itu gitu. Karena nanti kan kita baca Arab gundul ya. Jadi ini sengaja dikasih harokat dulu supaya terbiasa dulu. Kalau sudah lancar nanti dibuang harokatnya, harokat belakangnya. Kasrah ya tanda jarnya. Dan dia sebagai apa? Satu kesatuan dengan domir di Mudhof. mudhof gitu. Nah, mobil dia maksudnya. Mobil dia. Sekarang haknya berarti apa? Mudhof, Ilaih. mudhof, domir, muttasil gitu. Mabni apa? Sukun. 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 Karena alif itu kan mati, tidak ada harokat. Alif itu sukun. Dilihat di paling ujungnya, dia mabni sukun, tetap sukun. Ha gitu. Yang mudhof ilaih pakai jar ya Ustaz? Tidak, karena ini domir. Jadi domir itu cara menjelaskan i'rabnya cuma begini saja. Mudhof ilai, domir mutasir, mabni sukun. Gitu. Ustaz, Gimana? apa itu bicara rot itu berarti posisinya bukan maf'ul bih berarti sudah. Bukan. Ada bi huruf jar. Gitu. Gitu. Ya punya kalau ada bi berarti masuk ke jar aja ya, walaupun misalnya posisinya mirip maf'ul bih gitu ya. Jadi kalau ada huruf jar majrur saja. Jadi tidak mesti di dalam sebuah kalimat sempurna atau jumlah itu ada maf'ul bihnya, tidak harus. Oh. Iya, Ustaz. Ini gini ya, ini saya kasih contoh misalnya Sayyarati Hindun pergi dengan mobilnya Zaid. Mobilnya si Zaid. Nah, kalau seperti ini berarti Zaid itu mudhof ilaih, i'rabnya jar gitu. Isimnya isim mufrad. Jar kasrah. Nah,
Itu kalau isim yang mu'rab itu cara menjelaskannya begitu. Tapi kalau isim domir dia khusus cara menjelaskannya seperti yang tadi saya sebutkan. Saya scroll saja. Ya, afwan. Terus ila itu apa? Harf Harf Ya. jar. nah, al-baiti Majrur. jurur oleh ila, i'rabnya jar, isimnya Isim mufrad. dan jarnya. Kasroh. Nah, seperti itu. Contoh lagi. Nah, ini ada sedikit jebakan pertanyaannya. Bismillah. Bismillah ya, insyaallah bisa. Nah, al-jannatu surga. Saya dahulu akan masuk fiha di dalamnya. Siapa yang akan masuk? Umat Islam. Islam. Berarti ke sini nih. Yang akan masuk umat Islam. Berarti kita mulai dari umat Islam ini. Umat Islam berperan sebagai apa? Fa'il. Fa'il kalau gitu. Main. Fa'il umat Islam. Rafa nasab atau jar? Rafa. Jenis isim apa? Isim. Jama, Iya. zakar, Oh, salim. saling. Kalau jama mudzakkar salim, lihat di tabel tanda rofanya pakai apa? Wow. Wau. Wow. Nah, ini. Nyaan lain heureuy kami geus mernahkeun marane bil ieu nya apa Ya. aya padukanana waja'alna jeung kami Itu geus aneh, punten mungkin bisa dikecilkan suara di belakangnya. Ada fi, apa itu fi? Fi. Jar. Harf jar. Nah, kalau ada huruf jar berarti haknya Majrur. oleh fi itu. Tapi dia itu domir muttasil. Sama seperti sebelumnya. Mutas. Mabni apa? Mabni. Sukun. Sukun. Karena ada alif situ, alifnya sukun. Nah, jadi bisa failnya diseling oleh apa? Diselingi oleh eh, huruf jar dan majrurnya bisa, tidak masalah. Gitu. Nah, gitu. Afwan, saya ataskan. Nah, jadi seperti ini jawab. Jadi dalam bahasa Arab kita boleh mengatakan begini. Al-jannatu sayadkhulul muslimuna fiha. Boleh. Sayadkhulu fiha al-muslimuna. Boleh. Itu tidak apa-apa. Mafhum? Gimana? Ada pertanyaan? Lagi. Nah, sekarang ada satu catatan penting. Kita tambah ya teorinya. Ustaz, janatunya berarti itu posisinya bukan ini Ustaz, mau lebih Ustaz. Bukan. Nanti kita akan belajar. Pokoknya yang belum dipelajari saya nggak kasih kotak gitu. Jadi Oh ya. terus yang dipelajari dulu aja. Ustaz. Boleh lanjut aja Ustaz. Ya. Seperti ini kata kerja kita belum. Nanti di level 2 kita akan masuk kata kerja. Jadi lengkap kita menjelaskan i'rabnya satu-satu. Jadi siap ya, ini pertemuan terakhir. Nah, soalnya model seperti ini. Jelaskan i'rab begini. Nanti dikirim ke saya insya Allah. Nah, setelah kita mengetahui prakteknya, dalam pengertian cara menganalisisnya ya, kalau kalimat sempurnanya untuk pemula itu belum bisa bikin sendiri. Jadi jangan pusing kok saya belum bisa bikin kalimat sempurna karena belum waktunya. Jadi dibuatkan dulu, ini seperti ini kan saya buatkan dulu. Kita tinggal fokus ke analisis dari teori yang sudah kita pelajari. Seperti tadi itu, fa'il, rofa, dan seterusnya gitu. Jadi lama-lama kita bisa bikin sendiri. Gitu. Jadi dicontohkan dulu kalimatnya, lama-lama bisa bikin sendiri. Tapi untuk tahap sekarang belum. Saya juga belum memberikan latihan untuk membuat kalimat sempurna sendiri. Itu. Nah, sekarang ada satu catatan tentang domir. Nah, ini ada catatan. Catatannya begini. Khusus untuk domir mutasil hu,
huma, hum, hunna, huruf haknya, huruf haknya. Berarti huruf haknya itu kan berarti ini. Kalau hu itu sudah pasti ya karena cuma ada hak. Kalau huma berarti haknya saja ini. Kalau hum haknya ini saja. Kalau hunna haknya ini saja. Ini ada catatan penting. Haknya nanti ada jadi kasroh. Hu jadi hi. Huma jadi hima. Hum jadi him. Hunna jadi hinna. Jadi haknya jadi kasroh. Itu kalau sebelumnya kasroh. Misalnya bi huruf jar. Bihi. Karena sebelumnya kasroh. Bihi. Kolami. Kolami. Mi kasroh. Kolamihim. Baiti. Ti kasroh. Baitihima. Itu. Ini ada catatan penting. Sebelumnya atau sebelumnya sukun. Misalnya fi ya sukun. Fihim. Gitu. Ah, sebelumnya ya sukun. Fihim. Qalamaihi. Alaihinna. Itu ada dua kondisi di mana si haknya hu, huma, hum, hunna itu kasroh. Yaitu ketika sebelumnya kasroh dan sebelumnya ya sukun. Bisa difahami? Bisa Ustaz. So, Nah, itu saja. Kalau sisanya tidak ada perubahan apa-apa. itu kasrohnya karena Karena harf jar atau kenapa jar? bukan. Kasrohnya karena lil itba. Untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Mengikuti harokat sebelumnya. Gitu. Jadi bukan karena kedudukan. Sehingga isim domirnya tetap disebut mabni. Karena kasrohnya itu karena faktor lain. Faktor untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Itu. Karena ujungnya nggak berubah juga Ustaz ya. Ujungnya. Ujung mimnya, alifnya nggak berubah. Nunnya nggak berubah. Gitu. Contoh. Ini contohnya. Masyal insanu, manusia berjalan. Bi dengan qadamaihi, kedua kakinya. Qadamai, kedua kaki. Hi, kedua kaki dia. Gitu. Kita bahas sama-sama. Bi, apa itu bi? Dengan Ya, Dengan harf betul harf jar. jar. harf. Bi harf jar. Terus sekarang qadamai, kedua kaki. Berarti Jerur majrur oleh bi. I'rabnya kalau majrur Jar. 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 Isimnya apa? Qadamai, dua kaki. Taksir. Hah? Jar. Dua. Oh, dua. Musana. Musana. Nah, tanda jarnya apa? Iya. Iya. Ya. Nah, ingat nggak kalau musana itu harus ada ani atau aini. Ini harusnya qadamaini. Iya betul Ustaz. Nunnya kemana? Masih ingat ya? Dibuang Kenapa karena dibuang? jama Karena dia mudop. Karena dia mudhof. Nanti lihat lagi pelajaran mudhof ya. Syarat mudhof itu harus dibuang nunnya kalau dia musanna. Seingat? ingatin. Qadamaini dibuang ya-nya. Misalnya saya bikin contoh. Yadani, kedua tangan. Kalau kedua tangan Abi Lahab jadi apa? Dapat siada. Yada Abi Lahab, dibuang nunnya. Karena Yada. dia mudhof. Bisa difahami? Insyaallah. Nah, gitu. Mudofnya sama Abil Hab. Nah, Ustaz, mudhofnya sama Abi Lahab. Ambil hab. Yadanya jadi fa'il. Tabat fi'il. Tabat celaka. Apa yang celaka? Yada, kedua tangan. Fa'il. Rofa. Musanna. Tanda rofanya apa? ya. Sama. Tanda rofa musanna apa? Alif. Alif. Yada. Ini kita menyimpang dulu nih. Menyimpang dulu nih. Ini dulu. Tabat celaka. Afwan.
tabat celaka. Yada kedua tangan Abi Lahab. Nah, yada kedudukannya sebagai berperan sebagai Dapat siada fa'il, dua Fa'il. tangan. Nah, kedua tangan itu yang celakanya. Pak Kalau fa'il, i'rabnya rafa nasab atau jar? Rofa. Rafa. Ah. Itu. Jenis isimnya apa kedua tangan? Sanan. Musanna. Tanda rofanya musanna Alif. alif. Kenapa nunnya hilang? Harusnya yadani. Karena dia mudhof. Nah, dia itu seperti itu. Gitu. Jadi pelajaran i'rab ini sangat berguna nanti kalau kita membaca Quran, kita tahu ini kenapa harokatnya begini. Ini kenapa harokatnya begini. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya gini, idza apabila jaa datang, ini kata kerja. Apa yang datang? Nasru pertolongan Allah. Ya. Nasru pertolongan kedudukannya jadi apa? Mana? Mudhof. Sebelum ke mudhof. Apabila datang, apa yang datang? Pertolongan. Berarti pertolongan jadi Maf'ul bih ya? fa'il. Fa'il. Jadi Oh, fa'il, fa'il. fa'il itu Oh, fa'il. pertanyaan apa atau siapa. Ja'a datang. Apa yang datang? Apa yang datang? Oh, pertolongan. Pertolongan. Itu fa'il berarti. Pertolongan. Pertolongan. Itu fa'il berarti. Jadi di dalam teori nahwu, fa'il itu adalah jawaban dari apa atau siapa terhadap bacanya. siapa ya? Jadi nasru fa'il. Enggak Ya. berarti makhluk hidup juga saja. Bisa jadi Gimana? bukan berarti makhluk hidup juga saja. Tidak jadi maf'ul bih. Tuh. Dan tidak mesti orang fa'il itu di dalam bahasa Arab itu tidak mesti makhluk hidup, tidak mesti orang, tidak mesti. Pokoknya jawaban apa atau siapa. Gitu. Mafhum? Insyaallah. Nah, sekarang kita sempurnakan. Saya tulis saja ya biar enak ya, biar kita bisa apa namanya? Kita bisa lihat ininya. Sebentar dulu tabelnya lagi. nungalan paraden maneh iki Bu Ani, mohon maaf suaranya bisa dikecilkan backgroundnya. Nah, nih. Saya bikin idza jaa. Idza jaa-nya kita belum belajar, kita biarkan. Jadi, kita belajar bertahap yang sudah kita pelajari dulu aja. Apabila datang, apa yang datang? Nasru pertolongan Allah. Nah, ini yang mau kita bahas. Ini saya mau menunjukkan contoh nanti di Quran gitu ya. Oke, nasru fa'il. Nasru itu fa'il. Kalau fa'il rafa nasab atau jar? Rofa. Dan dia isim mufrad. Mufrad. Tanda rafanya Doma. ya di situ nasru. Dan nasru ini sebagai apa? Wow. Mudah. Orang. Kalau nasrunya mudhof berarti Allahnya Mudhof mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Isimnya isim apa? Isim. Mufrad. Tanda jarnya apa? Nasoro. Oh, makanya kita tahu nasru. Kenapa ya nasru domma? Allahi. Kenapa Allah kasrah? Kita jadi tamam. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Jadi qadamai itu majrur oleh bi, i'rabnya harus jar, isimnya musanna, tanda jarnya ya. Kenapa nunnya hilang? Aslinya qadamai ini karena dia mudhaf, harus dibuang ya-nya. Kalau qadamai mudhaf berarti hi-nya
Mudhaf Ilaih. ilaih. Dan dia dhamir muttasil. Mabni apa? Tinggal lihat harokatnya. Kasih. Jadi mabni kasr. Dia tetap posisi. Paham ya kawan akhwat? Insyaallah. Allah. Ya. Berubah jadi kasrah bukan mabni jadi Karena menyesuaikan dengan ya sukun sebelumnya. itu mabni dari namanya. Bukan karena kedudukan. Gimana Kang? Berarti tetap mabni saja walaupun Tetap walaupun mabni, tetap mabni. Jadi kalau mu'rab itu perubahan karena kedudukan. Kalau perubahan karena faktor lain seperti menyesuaikan dengan harokat sebelumnya atau karena pertemuan dua sukun itu tetap mabni. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nah sebelum saya tutup ini pertemuan terakhir. Jadi, nanti saya mengirimkan soal untuk ujian. Silahkan dikerjakan. Nanti saya kasih batas waktu tanggal berapa terakhir mengumpulkan. Kalau dikumpulkan di luar waktu yang ditentukan tidak akan diterima. Nanti ujiannya seperti tadi, latihan-latihan tadi, i'rab model tadi. Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan lihat video-video sebelumnya ataupun PDF yang sebelumnya. Eh, itu semua yang saya berikan soalnya sudah pasti ada di teori yang sudah kita pelajari. Jadi tidak akan keluar dari situ. Gitu. Jadi silahkan kerjakan. Eh, kalau nilainya 50 ke bawah itu gagal gitu. Jadi bisa mengulang lagi nanti kalau ada kelas yang baru lagi. Kalau nilainya 60 ke atas, insya Allah bisa naik gitu ya. Nanti dapat sertifikat insya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita semua insya Allah. Apa namanya? Nanti saya kirim filenya insya Allah. Jadi dia kerjakannya gimana sih Di rumah di- dikerjakan, boleh ditulis tangan, nanti difoto. foto di Tulis scan tangan, difoto, tidak perlu di scan, difoto saja, di screenshot gitu, atau difoto saja, foto terus dikirim ke WhatsApp pribadi ya, tidak ke grup gitu. Atau boleh diketik, nanti filenya kirim, apakah file Word-nya atau PDF-nya. Kalau ditulis tangan, tinggal difotokan, ya tulis tangannya yang jelas, fotonya yang jelas, tinggal dikirimkan gitu. Dan kalau misalkan nanti Mas kalau biar nggak penuh ke WhatsApp Ustaz, boleh dicoba pakai Google Classroom Ustaz. Google Classroom ya, bisa Nanti juga biar, ya Google Classroom. biar Ustaz biar itu WhatsApp-nya nggak penuh gitu maksudnya. Dengan Japri Bisa yang juga, kuliah. betul. Betul. Ada nggak itu? Betul. Nah, bisa juga cuma menjelaskan i'rabnya mungkin Google Chrome, Google Classroom bisa nggak seperti ini? Jadi Bisa. di upload Ustaz. Jawabannya itu diupload ke Oh, Google jawabannya Classroom. diupload ke Google Classroom. Jadi biasanya kayak biar nggak menuhin WA Japri Ustaz. Ah, Jadi saya ah, kalau ngajar online suka gitu Ustaz. Jadi tapi nggak apa-apa Ustaz kalau Ustaz mau lewat Japri juga nggak apa-apa Ustaz. Coba nanti saya coba diskusikan ya dengan Ustadz yang lain. Kira-kira Oke, Ustaz. kalau filenya dikirim, kalau ke email kadang-kadang sebagian peserta mungkin ada yang tidak punya email ataupun ada yang kesulitan. Mungkin Google Classroom gitu ya. Iya nggak apa-apa Ustaz. Ataupun ke Drive gitu ya, Google Drive gitu tinggal dikirim. Bisa, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau Google Classroom itu dibuat per kelas biasanya Ustaz. Jadi kelas jadi terkumpul gitu satu kelas dibuat per kelas biasanya gitu sih. Siap. Insya Allah nanti coba saya lihat dulu tutorialnya di, Aduh, di YouTube. Tapi insya Allah mudah sih sebetulnya. kalau Tinggal. jadi nggak akan hilang gitu Ustaz. Selama masih ada akan terus ada kalau itu. Dari Oke. awal. Jadi ada arsipnya gitu ya. Betul Ustaz. Bagus. Gimana? Gimana Bu? Gimana Bu? Ini ada kalau dimasukkan ke ini Google Drive-nya. Google Drive atau Google Classroom gitu. Insya Allah nanti coba saya kirim filenya. Gitu ya, ala kulihal. Nanti saya kirim insya Allah. Ada lagi tambahan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.